Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali jumpa lagi ya dengan saya Imam Al-Faruqi, mahasiswa UT PBJJ Bandung. NIM saya 0486655173. Nah, untuk kali ini, video kali ini adalah pemenuhan tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Nah, kebetulan ya ini kita kembali lagi ketemu sama bahasa pemrograman Java ya. Nah, soal kali ini adalah diminta membuat aplikasi manajemen perpustakaan. Nah, input data buku ini ada nanti fiturnya ya, diminta untuk ada data perpustakaannya sebagai array disimpannya, terus juga ada judul bukunya, penulisnya, terus kemudian kategori status kesediaan. Minimal terdapat 4 buku dari masing-masing kategori. Nah, ini nanti ya ada dibuat. Terus kemudian ada peminjaman, fitur peminjaman, meminjam buku itu boleh lebih daripada satu ya. Itu. Kemudian jika buku yang dipilih tidak tersedia, maka sistem akan meminta si pengguna untuk memilih kembali ya buku yang lain, maksudnya diberi pilihan lain, silakan pilih buku yang lain seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada pengembalian buku. Nah, pengembalian buku itu di sana kita nanti diminta untuk inputkan judul buku yang dikembalikan. Kemudian jika mengalami keterlambatan, maka ada denda ya. Keterlambatannya itu adalah 7 hari ya, lebih dari 7 hari. Maka denda per harinya itu adalah Rp5.000 keterlambatannya. Nah, kemudian, nah ini perhitungannya. Jika keterlambatan 3 hari, misal contoh, maka dendanya 15.000. Nah, kemudian setelah itu ada cetak pengembalian ya buktinya. Ada manajemen buku juga di sini untuk menadmin. Program yang harus dimiliki adalah menambah buku baru, mengubah informasi buku, menghapus buku dari daftar, itu ada fiturnya. Navigasi juga harus memungkinkan pengguna untuk kembali ke menu utama. Nah, saat mengubah atau menghapus buku, sistem akan meminta konfirmasi sebelum eksekusi seperti itu. Nah, jika input yang diberikan tidak valid, sistem akan meminta terus input ulang. Seperti itulah ya, kurang lebih. Nah, ini petunjuknya mungkin tidak perlu ya saya bacakan, tapi kita lihat di sini saja ya. Ini yang diminta daripada tugasnya seperti itu. Nah, kita buka. Kebetulan ini saya sudah buat juga ya untuk kode programnya sudah saya buatkan juga. Nah, ini untuk menu buku. Di sini saya buat namanya tuh ini untuk apa ini ya namanya, saya lupa. Aduh, ini intinya di sini nih kategori-kategorinya ada. Di sini ada judul buku dengan tipe data string, terus kemudian ada penulis, kategori, dan juga ketersediaannya itunya sifatnya boolean ya atau tidak boolean tuh ya, oke, true atau false gitu, seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita ubah atau diinisiasi kembali ya, inisiasi kembali untuk pengambilan datanya. Nah, nanti si data ini ngambil daripada data di sini. Nah, untuk ini nanti ke sini turunkan. Nah, nanti yang di sini itu ditampilkan ke sini ya, tampilkan. Nah, seperti ini. Nah, ini variabel, sorry, saya lupa ya. Ini variabel datanya seperti ini, string dan boolean. Nah, setelah itu si variabel tadi diinisiasi, instansiasi, nanti ke sini dimasukkan. Nah, terus kemudian ketika masuk ke sini ke menu main Java-nya, ini menu utamanya. Nah, ini daftar bukunya itu kurang lebih sekitar 16 buku ya. Tadi seperti perintah itu 4 dari 4 kategori, minimal 4 masing-masing ya. Nah, kemudian di sini juga kita lihat di sini ada daftar nih. Kalau untuk fiksi ada 4, terus non fiksi juga ada 4, ini untuk teknologi ada 4. Sesuai tadi permintaan ada judul, penulis, dan kategori juga ketersediaannya.
Nah, kemudian juga di sini ada sejarah juga ada 4. Nah, setelah itu baru kita lihat setelah dijalankan nanti yang pertama muncul itu adalah ini menu utamanya ya. Ketika dijalankan pertama, menu utama muncul ada daftar buku, pembelian buku, pengembalian buku, terus manajemen data buku. Nanti ini nanti yang akan masuk ke menu admin ya. Kemudian keluar. Nah, setelah itu akan ada permintaan silahkan pilih menu mana yang akan dipilih, apakah mau lihat daftar buku, pembayaran. Ini nanti inputannya ke nomor ya, yang diinputnya itu seperti itu. Nah, baru setelah itu dieksekusi perintah ini dieksekusi di sini. Ketika memilih nomor satu, pilihan nomor satu, maka tampilkan data buku yang tadi di sini ya, inisiasi buku. Nah, kemudian eh, setelah itu baru jika misalkan peminjaman buku dilakukan, maka nanti akan ada menu pemilihan buku. Nah, ke sini masuknya. Seperti itu. Jika memilih yang ketiga, maka ke menu pengembalian buku seperti ini. Kemudian jika memilih 4, manajemen data buku, nanti akan masuk ke menu admin. Nah, menu admin itu ini. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu jika keluar, maka data yang ditampilkan adalah ini. Tampilannya terima kasih sudah menggunakan aplikasi seperti itu atau yang lainnya. Nah, kemudian kita masuk ke tampilan buku ya. Tampilan buku, tampilkan buku, daftar buku ini nanti untuk penomoran otomatis dibuatkan oleh sistem ya. Seperti itu ditambah-tambah satu. Seperti itu nanti ketika misalkan penomorannya otomatis. Nah, untuk tadi daftarnya di sana, nah di atas ini kenapa tidak dikasih nama nomor penomoran yang dibuat otomatis. Nah, setelah itu tampilkan daftar buku. Ini daftar buku ini nanti ditampilkan mengambil data dari sini. Nah, seperti ini. Ini daftar bukunya masuk. Karena bentuknya array jadi kita pakai menggunakan pengulangan. Seperti itu. Nah, terus ketika kita mau meminjam buku, nah ini meminjam buku itu nanti diminta untuk memasukkan judul buku yang ingin dipinjam. Nah, jika selesai, misalkan cuma satu nih bukunya yang dipinjam, nanti kan kalau setelah dimasukkan judul buku yang dipinjam, nanti akan muncul lagi nih perintah ini diulang. Nah, gimana kalau misalkan mau cuma satu pinjamnya? Ya setelah pinjam ini nanti muncul lagi perintah ini, kita ketikkan selesai kata ini nih perintahnya. Kemudian ini untuk perulangannya juga untuk perintah yang lainnya. Jika memang judul buku yang dipinjamnya lebih dari satu, maka ini yang ditampilkan. Nah, setelah itu baru buku tersebut jika ada maka bukunya nanti status yang muncul itu adalah berhasil dipinjam. Statusnya adalah dipinjam. Itu tandanya buku itu tersedia. Jika bukunya tidak tersedia, maka yang ditampilkan adalah ini kalimatnya. Silakan pilih buku yang lain atau tidak tersedia. Nah, barulah kalau misalkan ternyata bukunya tidak ada, ya ini bisa ditampilkan. Terus seperti itu. Nah, kemudian ini untuk menu pengembalian. Pengembalian buku ini nanti masukkan judul buku yang ingin dikembalikan. Seperti itu. Masukkan tadi misalkan misal algoritma dan pemrograman. Setelah itu baru nanti akan ditanya lagi si bukunya itu. Ini nanti untuk mengubah status si bukunya ya, apakah tersedia atau tidak nanti ke daftar bukunya. Nah, kemudian di sini akan diminta apakah ada keterlambatan. Jika ada, misalkan berapa hari keterlambatannya. Ini sengaja diringkas saja bahasanya. Nah, jika misalkan dimasukkan ini kan tadi permintaannya adalah jika terlambatnya lebih dari 7 hari, maka dendanya itu adalah 5.000 per hari, misalkan dendanya. Tapi kalau misalkan ini kita bisa sebetulnya ini ubah, misalkan kita pengennya cuman 1 hari toleransi, sudah ini ubah aja ke 1 gitu. Nah, ini kalau udah diubah ke 1, ini kita bisa hapus seperti itu. Nah, hapus ininya aja. Maka ini hari ini dikali 5.000. Jadi misalkan keterlambatannya 2 hari, baru 5.000 dikali jumlah harinya. Seperti itu. Tapi berhubung perintahnya adalah 7 hari, maka kita kembalikan lagi ke settingan awalnya. Seperti itu. Nah, terus kemudian di sini belum munculkan status dikembalikan. Total dendanya, jika memang lebih dari 7 hari dendanya, maka di sini ada muncul. Jika tidak, maka 0. Seperti itu. Nah, ini 5.000 per hari. Kemudian buku ini
statusnya ya, buku ini tidak sedang dipinjam, itu yang lain. Nah, kemudian kalau misalkan tadi menu admin itu yang ditampilkan adalah satu untuk menu tambah buku, yang kemudian ada ubah buku, ketika ada hapus buku, kemudian kembali ke menu awal, seperti itu. Nah, silakan pilih nomornya lagi. Setelah itu baru nanti akan dikembalikan ke sesuai dengan fitur ini. Jika tambah buku, nanti akan diminta inputkan judul, penulis, kategori. Nah, kemudian jika berhasil, maka buku berhasil ditambahkan, seperti itu. Nah, untuk ubahnya ini nanti dipilih nomor buku yang ingin diubahnya tadi berdasarkan ID-nya ya. Terus jika tidak ada, nomornya tidak valid, maka semua diubah, judul buku yang baru, nanti yang ingin diubahnya seperti apa. Ini jadi ditampilkan dulu judul yang barunya, baru setelah itu yang ini diambil datanya. Itu seperti itu. Di sini nanti diambil datanya untuk disimpan ke sana. Terus kemudian penulis, kategori, dan lain sebagainya. Nah, ketika berhasil ini maka ditampilkan data berhasil diubah. Nah, ini seperti itu. Nah, terus kemudian pilih nomor buku yang ingin dihapus jika ini untuk fitur penghapusan buku ya. Dihapus, tinggal input nomornya. Terus muncullah konfirmasi apakah yakin akan menghapus, karena ini untuk menghindari kesalahan ya. Khawatir tidak sengaja kehapus nih, kepencet nih, hapusnya seperti itu. Nah, ini jika penghapusan dipilih yes, maka buku akan dihapus, muncul ini, dan jika tidak maka penghapusan dibatalkan. Seperti itu kurang lebih. Nah, oke, kita coba running saja ya. Nah, oh ya, perlu teman-teman tahu juga, kebetulan karena ini kita tidak menggunakan database, maka data nanti kalaupun misalkan akan diubah atau dikembalikan, dihapus, diubah atau ditambahkan data bukunya seperti yang tadi di menu ini tidak akan mengubah kondisi data yang ada di sini. Jadi nanti ketika kalau misalkan runningnya ini belum ditutup, di sininya menu runningnya ini belum ditutup, itu data bukunya pasti tampil. Tapi ketika nanti di close, itu akan kembali ke data yang awal ada di sini, karena kita tidak menggunakan database ya, masih menggunakan yang ada di sini manual. Oke, kita coba lihat daftar bukunya nomor 1. Nah, ini daftar buku ada 16 ya, sesuai. Terus kemudian kita coba peminjaman buku. Kita menu nomor 2. Nah, peminjaman buku apa yang akan diambil atau dipinjam? Kita coba ambil sejarah dunia ya. Nah, maka statusnya berubah di pinjam sini ya. Nah, kemudian apakah ada lagi? Nah, kalau ada lagi kita tinggal input lagi judul bukunya. Kalau tidak ada, kita ketik selesai ya. Selesai. Nah, maka akan dikembalikan ke nomor utama. Terus untuk pengembalian nih, coba kita masuk ke pengembalian buku. Nah, masukkan judul yang ingin dikembalikan. Nah, tadi ya sejarah dunia. Nah, sejarah dunia akan dikembalikan. Apakah ada keterlambatan? Ambillah misalkan contohnya 2 hari. Nah, ini 0 karena dia tidak lebih dari 7 hari keterlambatannya. Seperti itu. Kemudian ini tadi ya data. Nah, data pengembaliannya, struknya ya, yang dikembalikan. Kemudian kita ke manajemen buku ya, keempat. Oke, nah apakah akan tambah buku? Misal anggaplah tambah buku baru ya, misalkan nomor 1. Judulnya misalkan judul baru, buku baru, penulisnya penulis baru, misal kategori baru, misal. Nah, ini berhasil ditambahkan. Ketika misalkan kita kembali, nah pilih menu, tampil lihat daftar buku. Nah, ini ada ini judul baru sudah ada, penulis baru. Nah, ini tadi yang diinputkan. Kita coba ubah manajemen buku ya. Nah, ubah buku. Kita ubah, pilih nomor buku 17. Judul barunya itu adalah judul lama. Misalkan penulis lama. Kemudian kategori aja. Seperti itu. Nah, ini akan diubah ketika kita kembali ke menu, lihat daftar buku. Nah, ini sudah diubah ya. Tapi ini tidak mempengaruhi sekali lagi ke data sini. Ini hanya ketika ditampilkan saja.
Nah, ketika kita coba ke manajemen peminjaman buku ya, kalau misalkan kita hapus buku, pilih nomor yang akan dihapus 17, kita yang tadi yang dihapus. Nah, ini ada konfirmasi ya, ini ada persetujuan ya atau tidak. Kita ambil ya atau tidak lah. Nah, itu akan muncul, nah penghapusan dibatalkan. Nah, kemudian kita hapus coba. Oke, kemudian kita hapus data bukunya. Nah, kita konfirmasi yes, maka dia berhasil dihapus. Kita kembali ke menu utama, kita lihat daftar bukunya. Nah, ini 16 lagi ya. Nah, itu seperti itu untuk penggunaannya dengan aplikasi ini. Kalau seperti itu. Nah, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Kita coba keluar aplikasi ya. Pilih menu 5. Nah, ini ada notifikasi ya. Terima kasih teman. Nah, itu saja mungkin yang bisa disampaikan untuk kali ini. Ini berupa penjelasan saja sebetulnya. Kalau untuk tadi rancangan dari awal butuh waktu lebih lama lagi sebetulnya, maka saya buat langsung saja ya penjelasan daripada aplikasi ini, pembuatan aplikasi ini. Terima kasih kepada tutor yang sudah membimbing dan juga teman-teman semua yang sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.